Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai analisis hubungan. Dalam analisis hubungan ini kita akan pecah menjadi dua. Yang pertama adalah korelasi person dan regresi. Jadi dalam analisis hubungan ini ada dua topik di dalamnya. Yang pertama adalah korelasi dan regresi. Apa itu korelasi dan apa itu regresi? Baik, kita mulai yang pertama. Korelasi person. Korelasi person itu apa? Mengukur kekuatan dan arah hubungan. Jadi korelasi itu hubungan, ini untuk mengukur kekuatan dan arah hubungannya, korelasi person. Apa itu? Sebuah ukuran statistik, atau kalau kita dalam bentuk simbolnya itu adalah R, yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel numerik. Contohnya tinggi dan berat badan gitu ya. Nilai koefisien korelasi atau R. Jadi nilai R ini itu sebenarnya maksudnya adalah koefisien korelasi. Ini yang biasanya sering muncul dalam output aplikasi statistik gitu ya. Nah, rentang nilainya adalah -1 hingga +1. Nah, ini untuk melihat arahnya. Jika R sama dengan +1, itu korelasi positif atau sempurna. Jika X maksudnya apa? Jika X naik, Y juga naik. X itu apa? X itu adalah variabel independen dan Y itu adalah variabel dependennya. Contohnya seperti apa? Nanti di slide berikutnya akan saya paparkan mengenai contohnya. Kemudian untuk R yang -1 itu adalah korelasi negatif sempurna. Nah, maksudnya apa? Jika X naik, Y justru turun gitu. Nah, kalau R-nya 0 bagaimana? Tidak ada korelasi linier gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita dalam korelasi person ini kita akan melihat dua ya, kekuatan dan arah hubungan. Nah, ini arahnya. Nah, yang kedua adalah kekuatannya. Apabila nilai R itu 0,5 sebentar 0,9 maksudnya, mohon maaf, hingga +-1, itu berarti korelasinya sangat kuat. Kalau nilainya 0,7 hingga 0,9 itu kuat. Begitu pula seterusnya 0,5 sampai 0,7, 0,3 sampai 0,5, 0,0 hingga 0,3. Ini ada maksudnya sendiri. Kalau yang atas ini untuk melihat arahnya, kalau yang bawah ini untuk melihat kekuatannya. Nah, apa maksudnya di sini kekuatan dan arah ini? Jadi ini namanya adalah dasar pengambilan keputusan. Dalam statistik itu dasar pengambilan keputusan ini pasti ada. Maksudnya apa? Ini sebagai acuan atau patokan. Jika nilai R-nya itu +1 itu maksudnya apa? Jadi ketika kita mengerjakan penelitian kuantitatif atau statistik itu sudah kita tidak perlu berikhtiar atau mengangan-angan ini maksudnya apa, tidak, tapi itu sudah ada namanya arah untuk menginterpretasikan dari hasil itu seperti apa. Apabila nilainya menunjukkan ini, itu bagaimana maksudnya, kalau nilainya begini itu bagaimana maksudnya. Itu sudah ada standar-standarnya atau aturan-aturannya. Ini yang pertama, yaitu korelasi person. Untuk yang kedua adalah regresi linier. Ya, ini juga hubungan regresi itu, tapi di sini adalah untuk memprediksi dan memodelkan hubungan. Apa maksudnya itu? Sebuah teknik untuk memodelkan hubungan antara variabel dengan sebuah garis lurus. Bingung kan kalau pengertian ini? Makanya kita coba lihat dulu. Tujuannya adalah untuk apa? Memprediksi nilai satu variabel dependen, ini adalah variabel Y, berdasarkan nilai variabel lainnya atau variabel independennya. Ya,
Komponen utamanya ada apa? Variabel dependent yaitu Y, variabel yang ingin kita prediksi. Contohnya adalah nilai ujian. Ini contohnya, variabel Y-nya adalah nilai ujian. Variabel independennya atau X-nya adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi. Contohnya jam belajar. Kira-kira untuk memprediksi yang mempengaruhi nilai ujian itu apa? Jam belajar atau faktor-faktor yang lainnya. Makanya ini dinamakan variabel independen atau variabel bebas. Sedangkan variabel dependent atau Y ini adalah variabel terikat. Makanya di sini kata-katanya yang variabel Y atau dependent itu variabel yang ingin kita prediksi. Apa yang ingin variabel yang ingin kita lihat atau kita prediksi? Nilai ujian ya. Nah, kemudian variabel X-nya atau independennya adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi hasil ujian itu apa. Ya, itu maksudnya. Nah, kalau untuk regresi linier itu biasanya pemodelannya itu dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y itu apa? Nilai Y yang diprediksi atau variabel dependennya. Kemudian untuk A, intercept atau nilai Y ketika X sama dengan 0. Nah, kemudian B adalah skop atau kemiringan perubahan rata-rata pada Y untuk setiap kenaikan 1 unit pada X gitu. Bingung kan? Tapi kalau kita coba lihat pada contohnya pasti akan lebih mudah lagi. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Untuk output ini yang saya contohkan ini adalah output tabel SPSS. Jadi dalam pengolahan statistik itu selain kita bisa menggunakan dalam bentuk rumus-rumus manual yang sebelum kita pelajari seperti kita menghitung mean, median, modus, standar deviasi dan yang lainnya, dalam pengukuran analisis ini pun itu juga ada sebenarnya untuk rumus manualnya. Tapi ini yang saya ambil contohnya adalah untuk output SPSS. Ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan atau umum digunakan untuk menghitung statistik ya. Jadi kalau dalam aplikasi SPSS ini adalah output dari ketika kita menghitung korelasi, itu akan muncul beberapa tabel. Tapi yang kita lihat itu adalah tabel correlation. Jadi nanti ada tabel A, tabel B, tabel C, namanya macam-macam. Tapi yang kita lihat adalah tabel yang korelasi gitu ya. Nah, bagaimana contoh cara menggunakannya nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Tapi di sini adalah gambaran singkatnya dalam bentuk output aplikasi SPSS ini itu adalah tadi kan jam belajar dan nilai ujian. Kita sama-sama menggunakan contoh variabel ini saja. Yang kita lihat apa? Di sini banyak sekali angka-angkanya. Tapi jangan bingung karena ini adalah patokan yang kita lihat atau yang kita hitung. Misalnya di sini adalah jam belajar dan nilai ujian. Apakah ada korelasinya? Korelasinya seperti apa? Coba lihat ini. Ini adalah cara interpretasi atau dasar pengambilan keputusan yang tadi ketika kita menemui kasus seperti ini, cara bacanya bagaimana? Itu namanya interpretasinya. Nah, nilai korelasi atau R itu adalah 0,872. Ini dari mana? Setelah kita masukkan datanya dan kita hitung dengan SPSS, tidak usah berpikiran bagaimana cara hitungnya, itu nanti. Yang penting kita paham dulu ini cara bacanya bagaimana, maksud dari dasar pengambilan keputusan atau interpretasi ini. Nah, yang dilihat adalah nilai percent correlation, karena yang kita lihat adalah korelasi persen adalah titik 872, itu maksudnya adalah 0,872. Nah, kembali lagi dengan tadi dasar pengambilan keputusannya, apabila arah positif tandanya plus karena ini adalah nilainya bukan negatif, makanya plus. Kekuatannya seperti apa? Sangat kuat karena mendekati dengan angka 1. Coba kita lihat di sini, kalau angkanya plus, nilainya R-nya itu plus, berarti korelasi positif sempurna tadi ya. Terus tadi kan nilainya adalah 0,8, berarti masuknya kan kategori ini, berarti adalah korelasinya, kekuatannya bagaimana? Sangat kuat ya di sini. Artinya apa? Semakin banyak jam belajar, nilai ujian cenderung semakin
tinggi. Jadi cara bacanya seperti itu. Ya, tapi ada lagi kalau ini yang pertama. Yang kedua, apakah cukup sampai di sini dari arti ini? Ada pilihan yang kedua kalau kita mau lihat. Kita lihat dari nilai signifikansi. Nilai signifikansi itu apa? Nilai sig ini. Nah, ya, nilai signifikansinya p value atau nilainya ini adalah 0,000, yang artinya apa? Jika nilai P atau signifikansinya ini adalah lebih kecil dari 0,05, hubungan signifikan secara statistik, hubungannya adalah signifikan. Artinya apa? Hubungan ini nyata, bukan karena kebetulan. Nah, kemudian pertanyaannya, yang kita pakai yang nilai korelasi ini atau yang signifikansinya ini, itu adalah pilihan. Mana yang mau dipakai? Dua-duanya boleh, pilih salah satu boleh. Tapi yang paling umum digunakan ketika kita melihat korelasi itu adalah yang pertama ini, kemudian didukung dengan melihat nilai signifikansinya dari nilai p-value-nya. Itu ya, ini adalah contoh untuk output korelasi persen, contoh kasusnya dan contoh cara menginterpretasikannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah output untuk contoh kasus regresi linier, regresi linier, mohon maaf. Nah, dengan contoh kasus yang sama, ini adalah jam belajar gitu ya. Nah, kalau ini itu yang dilihat ini adalah tabelnya, namanya tabel koefisien gitu ya. Ini adalah konstannya, ini belum terdeteksi ya. Ini sebenarnya harusnya nilai ujian ya tadi. Ya, nilai ujian dan jam belajar dengan kasus yang sama. Berarti dengan kasus yang sama bisa kita lihat baik itu regresinya atau korelasinya. Baik, ini adalah coba kita lihat dulu untuk cara interpretasinya. Kalau tadi kan kalau regresi harus menggunakan persamaan ya. Persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y adalah nilai ujian ya. Nilai ujiannya belum diketahui, ini bukan konstan, ini bukan. Nah, ini adalah nilai ujiannya belum diketahui. Sama dengan A itu apa? A itu ini konstan dari standar errornya 45,200. Kemudian BX-nya apa? BX-nya adalah 4.500, yaitu jam belajar ini. Kemudian dikali jam belajar, ini adalah persamaan ya. Nah, kemudian makna dari koefisien ini itu apa? Ini konstan A sama dengan 45,200. Jika tidak belajar, maka sekali atau X sama dengan 0, nilai prediksi adalah 45,2. Nah, slope B yaitu adalah 4.500. 4.500 ini setiap penambahan 1 jam belajar, nilai ujian meningkat 4,5 poin. Ini prediksinya gitu ya. Jadi cara membaca dari apa? Persamaan ini itu adalah seperti ini. Walaupun mungkin coba nanti dibaca berkali-kali dan belajar sendiri untuk mencari contoh kasus, nanti akan mudah difahami itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita hanya pengen melihat saja apakah model ini signifikan atau tidak antara jam belajar dengan nilai ujian, itu yang kita lihat adalah p value-nya, yaitu sama seperti tadi 0,000 nilai p value-nya ini. Nah, artinya apa? Ini sama dasar pengambilan keputusannya. Apabila nilai signifikansinya itu adalah kurang dari 0,05, maka artinya itu adalah signifikan. Itu sama. Jadi gitu ya. Ini adalah contoh kasusnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana angka ini bisa muncul dalam aplikasi SPSS itu ya. Mungkin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.